saya sudah kenal Pak Heru kan lama sekali sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang Badan Keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun, sehingga kita harapkan nanti ada percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang. Ya, itu aja. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi bersama saya dan Tolangit Sembilang. Pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana Bapak Presiden kita menyentil kinerja Anies Baswedan selama menjadi gubernur dengan memberikan dua pesan khusus terhadap pejabat pengganti gubernur Anies Baswedan, yaitu penanggulangan macet dan banjir. Saya kira ini bukan hal yang biasa. Pesan ini sangat dalam, memberikan isyarat bahwa benar-benar Anies di mata Presiden Jokowi gagal menjadi pemimpin di DKI. Sehingga kalau kemudian Anies bercita-cita menjadi presiden, saya kira itu kecelakaan besar bagi rakyat Indonesia bila di kemudian hari Anies terpilih. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Pak Jokowi di dalam sebuah video pendek yang menyatakan bahwa ada dua hal yang menjadi masalah di DKI sampai hari ini belum selesai, yakni masalah kemacetan dan yang paling parah adalah masalah banjir. Itu betul-betul bertanda buruk buat Anies, sekaligus sinyal yang sangat kuat bahwa Pak Jokowi berharap ke depan siapapun yang menjadi penggantinya atau presiden selanjutnya mampu melanjutkan kinerjanya, terutama dalam hal persoalan banjir di DKI Jakarta. Karena itu ada dua hal yang menjadi pendekatannya, tidak peduli apakah itu normalisasi atau naturalisasi. Pesannya saya kira sangat tegas bagaimana itu dilaksanakan dengan baik. Dan tentu kalau bicara soal banjir ini, beberapa bulan lalu juga salah seorang pembantu Presiden Jokowi, yakni Bapak Menteri PU, sudah mewanti-wanti Pak Anies yang kala itu sudah 2 tahun menjabat, tetapi juga tidak sama sekali ada pengurangan atau banjir tidak berkurang di DKI Jakarta, malah bertambah kala itu. Dan lagi-lagi Anies menampik bahwa program yang dia lakukan adalah program normalisasi. Persoalannya adalah itu hanya sekedar wacana. Waktu itu sama sekali tidak dikerja, ataupun dikerja tapi tidak maksimal. Bahkan yang paling lucu ketika Anies Baswedan ditanya di beberapa media, jawabannya itu sangat lucu. Kenapa saya bilang sangat lucu? Karena misalnya mengatakan bahwa banjirnya atau genangan air yang ada di taman-taman itu bagi Anies itu biasa saja, karena memang taman itu memang disiapkan untuk tempat parkir air. Nah, itu yang saya maksud bahwa lucu, karena baru kali ini air disiapkan tempat parkir. Biasanya hanya kendaraan yang disiapkan tempat parkir. Tetapi oleh Anies ternyata air pun juga disiapkan tempat parkir, yaitu di taman-taman yang ada di DKI Jakarta. Sehingga tidak heran kalau taman-taman tersebut setiap musim hujan itu tergenang air, karena itu adalah tempat parkir air buat Anies. Saya kira terang benderang bahwa ke depan di Pilpres 2024
siapapun yang mendukung pemerintahan Jokowi, yang menganggap pemerintahan Jokowi selama ini efektif dan punya semangat untuk memajukan bangsa ini, terutama dari kaum-kaum radikal yang senantiasa berpikir ingin merongrong NKRI dari dalam, mengganti Pancasila dengan ideologi khilafahnya, tentu berharap Anies Baswedan tidak terpilih menjadi presiden. Dan tidak saja karena persoalan kedekatan Anies dengan XX pentolang HTI dan FPI, tetapi juga kalau berdasarkan yang disampaikan Pak Jokowi tadi dalam video pendeknya, juga memang karena kinerjanya yang hampir memang tidak ada. Lagi pula sejarah mencatat bahwa Anies Baswedan ini adalah bekas menteri Jokowi yang dipecat. Dan saya kira sudah menjadi rahasia umum apa yang menyebabkan Anies kala itu dipecat. Dan lebih parah lagi ketika menjadi gubernur, tidak kelebihan bayar dalam setiap program yang ditelurkan oleh Anies di DKI. Dan lebih fatalnya lagi, karena janji rumah DP 0 itu hanya omong kosong, hanya janji-janji belaka yang sampai hari ini tidak kunjung terwujud bagi masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu, demi untuk supaya Anies ini tidak berbohong dan terlegitimasi secara terus-menerus di Indonesia, kita berharap masyarakat cerdas menentukan pilihan, karena ini masih panjang. Saya kira akan lahir nantinya calon-calon kandidat presiden yang betul-betul mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama para pandem father pendiri bangsa kita, yakni kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga keutuhan bangsa ini, bagaimana Pancasila betul-betul kita terjemahkan di dalam kehidupan masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau